Selamat siang, Pak Jeki. Selamat siang. Selamat bertemu kembali di Teratai Podcast Jalan Hati Suci nomor 4. Kita berbincang-bincang lagi, bercerita tentang pengalaman Pak Jeki, khususnya di sejak masih aktif di kepolisian, maupun pengetahuan tentang tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan kepolisian. Pak Jeki ini akabri kepolisian tamatan tahun berapa ya? Akabri Kepolisian Tamatan 1971. 75 berarti Pak Jeki masuk ke Akpol itu tahun 1971. Dan 1971. Mulai pendidikan tahun 72 awal. Yang tahun 7 dulu masih 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun. Pendidikan bersama dengan seluruh angkatan di Magelang itu 1 tahun. 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Kemudian 3 tahun. tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 di Sukabumi. Betul. Nah, bagaimana Pak Jeki waktu awal mengikuti pendidikan Akpol sebagai seorang putra NTT? Kita tahu bahwa NTT ini dalam bidang SDM ini kita masih kalah dari daerah yang lain. Apakah Pak Jeki mampu untuk mengikuti pendidikan terutama keilmuan, bukan di lapangan ya, bukan praktek lapangan, tapi di keilmuan. Pak Jeki mampu berprestasi sama dengan teman-teman Pak Jeki seangkatan itu. Ada berapa? 200 orang ya? Ya, sekitar 200 orang. Sekitar 200 orang saat itu. Itu kepolisian. Kepolisian, yang maksud saya di kepolisian. Di kepolisian. Bagaimana Pak Jeki mampu mengikutinya, bersaing dengan mereka atau tidak? Perlu saya jelaskan dulu di sini. Saya rekrutmen tahun 71. Ya. Mulai kuliah 72. Kami dididik 1 tahun di Magelang. Itu lebih banyak pengetahuan dasar kemiliteran. Dan kemudian taktik-taktik kecil di militer diajarkan pada kita. Kemudian tahun kedua kita masuk ke pendidikan di Sukabumi waktu itu, akabri kepolisian. Jadi kita dididik selama 3 tahun. Mengenai kualitas anak NTT waktu itu, kebetulan saya yang berdua dengan Pak Yesaya Salean. Ini kawan saya, Brigjen Pol Purnawirawan Yesaya Salean. Kami rasanya tidak pernah memalukan kalau dia akabri kepolisian. Ya, berarti bisa bersaing dengan teman yang lain. Bahkan ketika kenaikan tingkat 3 dan 4, dari tingkat 3 ke 4 di akabri Pol yang rekrutmen leading saya itu nomor 1. Nah ya Pak Jeki, sebagai Saya tampil ke depan untuk naik pangkat. itu ditandai sebagai komandan batalion tuh ya, menjadi. Tidak, saya menduduki jabatan itu karena sudah itu udah barengi dengan kejadian yang ada. Enggak, komandan batalion pada waktu tingkat 3 ke tingkat 4. Saya tidak. Tidak ya. Tidak, karena itu tingkat 4. Tingkat 3 ke 4 saya disiapkan untuk jabatan otomatis dong. Saya Ya, otomatis. satu. Ya. Yang di bawah saya kan yang lain. Tapi itu kenangan saya ketika pendidikan. Pak Yesalean sendiri. Wah, pintar dia. Dia itu anak pintar. Saya mesti akui dia anak pintar. Dia juga menonjol pada waktu pendidikan. Pendidikan menonjol, terutama bidang akademik. Wah, pintar dia. Berarti anak NTT yang di Akpol pada waktu angkatan Pak Jeki itu mampu bersaing dengan para Akpol dari daerah lain. Sangat, sangat bisa bersaing. Kenapa tidak? Karena ditandai dia seperti yang saya alami, kemudian Pak Yes juga alami di sana. Dan itu diakui, silakan tanya teman kita. Apa kita ini punya prestasi apa tidak di lapangan. Oke. Ini barangkali Pak Jack mengetahui nggak kakak-kakak angkatan
atau adik-adik angkatan yang dari NTT yang juga berprestasi seperti Pak Jeki dengan Pak Yesaya Salean. Nah, Apa ya? Ya, dari untuk kakak. kakak kelas itu angkatan 68 itu ada seorang anak alor. Ya, Namanya Swing Limanu, ya. pensiun brigjen, itu pintar sekali. Ahli identifikasi kalau nggak salah. Dia kemudian jadi diidentifikasi Polri, Pusiden. Ya, presiden. Nah, ini anak pintar sekali. Dan ya mungkin karena AKABRI itu penilaiannya bukan akademik saja. Ada akademik, ada fisik, ada mental. Jadi ini fisik terakhir. Mental, akademik, kemudian fisik. Mental yang tertinggi dia punya nilai ya. Ya, tapi Swing Limanu ini almarhum ya, saya punya senior. Dia memang di akademik menonjol sekali. Mungkin kalau ada rekan-rekannya 68, 1998 lulusan itu bisa mengakui bahwa dia memang orang pintar. Ya, yang saya dengar itu bahwa Pak Sulilimanu ini tidak menerima Adi Makayasa karena pada saat ujian akhir dia terkena sakit kuning sehingga dia tidak ikut ujian dan dia mengikuti ujian susulan. Apa benar? Kalau dia pada saat itu dia ikut mungkin Adi Makayasa dia pegang. Ya bisa jadi, karena saya tidak ikuti perkembangan selanjutnya mengenai dia pernah sakit. Ya. Tetapi yang jelas, kemudian dia mungkin nilai sikap mentalnya agak kurang, tapi akademiknya tinggi. Akademiknya tinggi, mungkin diakumulasi sehingga dia tidak tidak menerima di Makayasa. Karena yang menerima di Makayasa itu kan Jenderal Ketut Rate, itu istrinya kan orang NTT juga. Ya. Tamatan satu akademi dan dia di Akademi Angkatan Kepolisian. Brigadir Jenderal Nordin Mensah. Nordin Mensah. Nah, apalagi ada? Ada yang lain lagi yang Bapak tahu tentang anak-anak NTT, bahkan sampai adik-adik. Ya kalau angkatan 73, kalau 70 saya loncat. Saya tidak mengalami bertemu mereka. 72 juga saya tidak menemui mereka. Mereka sudah di Sukabumi, saya masih berpendidikan Magelang. 73 banyak yang bagus. Ada yang saya tahu pintar tuh Bung Jeremia Soai, pintar sekali. Kemudian ada Bung Samuel Lukas sudah meninggal dunia. Kemudian kita loncat lagi ke 74, Bung Alfons Sulaiman, itu orang pintar. Ya. Bung Nicodemus Ale juga cerdas juga. Sampai di Pak Herina. Kemudian saya, dan kemudian pada 88B, Ya. itu ada seorang taruna Junior Sadoma. Dia juga prestasi akademiknya cukup baik. Hanya ada salah satu sebab sehingga dia tidak di Makayasa. Karena saya menelitinya bukan hanya menanyakannya siapa Joni ini. Ketika saya tanya pada teman-teman kelasnya di SMA, memang dia bintang pelajar. Ya. Dia petinju pemain SEA Games juara pemegang medali emas, tapi dia juga otaknya encer. Mungkin kalau petinju kita bisa samakan Muhammad Ali lah. Ya. Otaknya strateginya bagus. Nah itu Pak Joni Sodoma. Kemudian turun-turun lagi Heri Nahab. Ya. Heri Nahab juga pemegang Adi Makayasa, anak putra NTT. Kemudian ke belakang saya lihat banyak NTT yang berhasil. Itu yang tadi di pendidikan ya, saya pisahkan. Kemudian ada yang di lapangan juga bagus, itu seperti putranya Pak Pit Jamirebo itu Elton namanya. Dia pangkat naik luar biasa. Dia tamatan 2006, 2005 saja masih komisaris polisi. Dia sudah AKBP saat itu. KPLB. KPLB karena prestasi luar biasa. Ya. Jadi apalagi kita bisa lakukan anak-anak NTT. Termasuk salah satunya juniornya Pak Jeki. Pak Goris Mere. Itu kan orang yang sangat dikenal. Kalau Pak Goris Mere, waktu di akademi juga dia tidak pernah lolos dari 5 besar. Sepanjang di akademi itu. Dia AKBRI Kepolisian, 76. Di prestasi dia di reserse adalah, saya rasa reserse yang terbaik kita pernah punya itu adalah Pak Goris Mere. Walaupun dia tidak pernah berpendidikan reserse. Dia orang Intel. Itu hebat. Oh, dia dari Intel. Ya, itu hebat nih. Ya. Nah,
Kesimpulan apa yang bisa Pak Jeki ambil dari contoh mulai dari kakak angkatan sampai dengan adik angkatan? Mereka anak NTT ternyata mereka mampu untuk bersaing dengan akpol lain dari daerah lain. Saya rasa gini, kita ambil tolok ukur lah. Kalau anak NTT itu ternyata tidak mampu diampun dan sebagainya lah. Paman saya tamutan Harvard, Amerika Serikat, adik kandung ibu saya. Terus itu yang lain-lainnya anak-anak NTT yang hebat-hebat pendidikan luar negeri kan, saya rasa susah mencapai mereka sekolah luar negeri kalau tidak mereka bersaing habis-habisan. Ya. Bisa bersaing. Jadi kalau saya rasa anak NTT itu akademik kepolisian atau akademik kepolisian dahulu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah sedikit. Ya itu maksud kita, kenapa di dalam bersaing untuk menjadi anggota akpol itu kita selamanya keteteran. Pak Jeki pernah Kapolda di NTT. Pak Jeki pernah membuat satu kebijakan untuk menerima akpol, mengutamakan akpol maupun bintara, tamtama itu 90% untuk anak-anak NTT. Mungkin dasar pemikiran Pak Jeki pada saat itu bahwa ternyata anak NTT ini sebetulnya dalam pendidikan, dalam pekerjaan mereka mampu bersaing dan mampu mensejajarkan diri dengan tamatan yang lain dari daerah lain, akpol. Tetapi kejadian, ini Pak Jeki, ini kejadian. Tahun 2022 tidak ada putra NTT yang lolos, yang lulus untuk akpol. Menyedihkan itu. Mungkin bagaimana Pak Jeki lihat bagaimana ini? Apa memang di dalam kebijakan itu perlu ada dukungan dari kepala kepolisian daerah atau Kapolri sekalipun untuk melihat putra-putra daerah dari mana mereka berasal itu untuk diluluskan, untuk dibantu diluluskan. Baik, saya beri tanggapan sedikit ya. Jadi saya ketika menjadi Kapolda NTT itu sebenarnya by incident. Ketika itu pengungsi masuk, kota Kupang dipenuhi oleh milisi-milisi yang bersenjata. Tahun 2001 ya. 2001 ya. Ya 2021. 2001. Saya diminta oleh Pak Kapolri untuk menjadi Kapolda NTT. Sedang saya waktu itu menjabat Wakapolda Sumatera Utara. Ya. Bisa dibayangkan lah Sumatera Utara bagaimana kelasnya. Kemudian sampai ditunjuk juga Irwasda sini Pak Boris Mere sebagai wakil saya. Permintaan dari Pak Bimantoro, laksanakan tugas, selesaikan masalah itu. Masalah. Ya. Tapi sebenarnya apa keistimewaannya mereka milisi ini? Saya tidak bilang mengatakan mereka istimewa, tidak. Saya hanya mengandaikan pada pimpinan Polri waktu itu. Satu Hercules, Jakarta dia jaga. Karena saya ngalami sendiri, anak saya, buah saya ditusuk Tanah Abang, sehingga kami serbu di situ. Satu Hercules, ini 30.000 Hercules tahun Kupang saya. Kapolda, kalau kecuali Made Mangku yang kelihatan Pak Made Mangku yang agak berani bertahan lama, yang lain-lainnya sudah angkat. Sudah menyerah, Pak Lalo dan lain-lain. Mereka bersedia diberhentikan dari polisi daripada mengurus pengungsi yang luar biasa. Pada saat saya sibuk urus pengungsi ini yang betul-betul kita mesti redam, jangan sampai terjadi friksi dengan orang-orang yang berada di Kupang sebelumnya, karena orang-orang Kupang sudah mulai beli senjata rakitan dari mana-mana. Banyak sekali di meja saya itu permohonan orang pindah. Begitu banyak. Yang tidak mungkin saya kabulkan, kecuali beberapa orang yang bisa kita seleksi untuk dipindahkan waktu itu. Ya. Kebanyakan tidak ada satupun orang NTT yang minta pindah. Yang ada adalah semua mereka pindah dalam daerah. Tidak, bukan putra daerah NTT. Ya. Yang minta pulang, ngapain dia sibuk ngurus pengungsi terus kena tembak dan banyak, minta pindah kembali ke kampung halamannya. Terpikirlah saya waktu itu.
Ini tidak bisa main-main kita dalam penerimaan polisi di daerah NTT. Begitu terjadi kesibukan yang dipikirkan oleh para polisi ini yang merasa tidak di sini, Ya, saya pulang kembali, saya buat apa ada di sini. Itulah kebijakan dibuat kalau bisa putra NTT kita utamakan. Nah itu dilaksanakan dengan baik. Banyak putra NTT bisa masuk, kemudian dari Akpol juga. Dan ini saya terapkan ketika saya menjadi Kapolda di Sulawesi Utara. Jadi jangan orang mengatakan bahwa saya primordial di daerah NTT. Saya di Sulawesi Utara saya terapkan itu. Bahwa putra Sulawesi Utara mesti paling utama. Karena berdasarkan pengalaman ini. Nah, jadi kita juga mesti dengar bahwa di daerah NTT ini akan naik pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin polisi yang berasal dari putra daerah. Kita pun bangga mana itu. Jadi jauh dari sikap primordial. Saya memang pertama kali menerapkan ini, dari staf menanyakan Pak Jeki, terutama kawan-kawan saya angkatan 75 yang jadi dir-dir waktu itu. Saya bilang, saya ceritakan semua. Mereka bisa menerima alasan saya ini. Ini karena masalah ini. Karena saya lihat sendiri waktu kejadian NTT itu terpuruk. Polisi berada di luar ancaman. Kapolda-kapoldanya pun tidak betah dari NTT. Ketika kita berangkat, saya dan Pak Boris menerapkannya. Dan ini saya lakukan lagi ketika saya di Sulawesi Utara. Jadi jauh kalau orang mengatakan primordial. nah, jadi alasannya itu pada saat itu, terutama untuk penerimaan Akpol, Bintara, Tamtama. Nah itu utama kan saya dengar tahun 2003 atau 2002 itu enam orang anak NTT semua yang diterima di Akpol. Betul sekali. Betul ya. Di antaranya seorang itu adalah Putranya Papi Trego. istrinya Putra NTT yang ternyata di lapangan Memang hebat. Memang hebat dan dia mendahului naik pangkat itu Putra NTT. Ya, KPLB. Dari sekian 300 temannya dia yang naik pangkat pertama. Luar biasa. Ya. Artinya dia menunjukkan prestasi sangat luar biasa di lapangan. Nah, ini mungkin apa yang strategi Pak Jeki bagaimana untuk bukan melindungi, untuk memberikan suatu dukungan kepada putra-putra daerah, terutama untuk yang ingin menjadi Polri. Ya, dengan melihat 2022 tidak ada satupun, menjadikan satupun tidak ada putra NTT yang lolos untuk menjadi Akpol. Nah, itu menyedihkan sekali. Dan Pak Jeki kan kita ketahui sekarang kan sebagai anggota DPR RI dari NTT yang dipercayakan untuk duduk di Komisi 3 yang berkenaan dengan kepolisian. Ya, mungkin apa strategi Pak Jeki untuk ya dari pimpinan Polri itu ada stressing sedikit untuk ada punya ini keinginan untuk melihat putra-putra NTT itu mampu muncul kembali dan menjadi taruna akademi kepolisian seperti waktu-waktu yang lalu. Karena waktu-waktu yang lalu sejelek-jeleknya, tapi ada mungkin 1-2 orang yang lulus. Kalau ini sama sekali 6 orang itu, 6 itu dari luar semua. Bukan kita primordial, bukan. Tetapi kan bagaimana kita mengangkat NTT. Bagaimana kita mengangkat NTT. Nah ini mungkin Pak Jeki apa strategi Pak Jeki untuk mengingatkan atau bagaimana melakukan pendekatan kepada pimpinan Polri untuk mereka melihat kembali, melihat ini ya memberikan kepada putra NTT kesempatan menjadi